نبينا ونزيد الصلاة على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lakal ajr ya Ya Rasulullah, kami bertakziah atas syahadatnya Husainmu. Gugurlah sudah tanpa kepala putra Mustafa Husainmu. Ya Amirul Mukminin, Allahu lakal ajr bi salam kepada jasad yang berlumuran darah. Salam kepada jasad yang berhiaskan tancapan anak panah. Salam kepada kepala yang sering diciumi Ar-Rasul. Salam kepada orang kelima di antara ashabul kisah. Salam kepada orang yang terasing di tanah Nainawa. Salam bagimu wahai Abu Abdullah Al-Husain. Ibnu Hajar mencatat dalam kitabnya Tahzib riwayat Ummu Salamah, suatu hari Hasan dan Husain sedang bermain di rumahku. Di hadapan datuknya Ar-Rasul. Tidak lama berselang malaikat Jibril datang. Dia berkata sambil menuju ke arah Husain, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kelak umatmu akan membunuh putramu ini." Mendengar itu, Nabi kemudian menangis. Dipanggilnya Husain dan dipeluk erat-erat ke dadanya. Kemudian Nabi memanggilku, kata Ummu Salamah, dan memberiku sebongkah tanah. Setelah mencium bongkahan tanah itu, Nabi berkata, "Wahai Ummu Salamah, di tanah ini ada bau karbon wa bala. Kelak apabila ia berubah menjadi darah, ketahuilah wahai Ummu Salamah, bahwa ini saat ini putraku ini syahid bermandikan darah tepat di tanah yang kau cium ini wahai Ummu Salamah." 50 tahun setelah wafat baginda Rasul, tepatnya tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, tragedi Karbala diucapkan oleh Nabi tersebut menjadi kenyataan. Ia bermula dari keengganan Al-Husain untuk memberikan baiat kepada Yazid bin Muawiyah sepeninggal ayahnya. Kepada Al-Walid, gubernur Madinah, Imam Husain berkata, "Ayyuhal Amir, kami adalah keluarga Nabiul Mustafa, tambang risalah, tempat kunjungan para malaikat dan pusat rahmatan lil alamin. Karena kamilah maka Allah membuka dan mengakhiri segala sesuatu. Sementara Yazid adalah seorang yang fasik, peminum arak, pembunuh nyawa yang tak berdosa dan terang-terangan melanggar perintah Allah. Orang seumpamaku takkan mungkin akan memberinya baiat.
ketika Husain didesak oleh orang-orang Muawiyah, terutama oleh Marwan bin Hakam, seorang yang dikatakan oleh Nabi sebagai Al-La'in ibnul La'in. Dengan nada tinggi Husain berkata, Inna apabila bayat ini diberikan kepada Yazid, itu berarti pengkhianatan kepada agama Islam. Bagaimana mungkin umat ini akan dibiarkan dipimpin oleh orang seperti Yazid? Husain kemudian berkata, wahai Rasulullah, hanyalah engkau dariku, kami adalah keluarga Rasul, kebenaran ada pada kami dan al-haq pasti keluar dari lisan kami. Ku dengar sendiri Nabi bersabda, hak khilafah adalah haram bagi keluarga Abu Sufyan dan bagi At-Tulaqa. Ibnu Tulaqa, yakni anak keturunan para tawanan Makkah. Kalian lihat Muawiyah berada di atas mimbar, maka tikamlah perutnya. Demi Allah, pembunuh kota Madinah telah melihat Muawiyah duduk di atas mimbar Datuk Muhammad, dan mereka tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh nabinya. Itulah kenapa akhirnya mereka ditimpahkan oleh Allah bencana anaknya Yazid. Zahadullah bin nari adaba. Semoga Allah lebih menimpakan azab yang pedih kepadanya di api neraka. Suasana mencekam di kota Madinatul Rasul karena ancaman Yazid atas nyawa Husain menyebabkan Husain berpikir untuk pergi ke kota Makkah. Sebelum pergi, Al-Imam Husain berkunjung ke pusara datuknya di tengah malam gulita sambil berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah, ana al-Husain salam sejahtera kepadamu wahai Rasulullah. Aku adalah Husain putranya Fatimah. Aku adalah anakmu dan anak dari putrimu. Aku adalah cucumu yang kau tinggalkan kepada umatmu. Saksikanlah wahai Rasulullah bahwa mereka telah menghinaku, mereka telah menghina cucumu dan mengabaikan hak-hakku serta tidak memeliharaku. Inilah keluhanku kepadamu hingga kelak aku berjumpa denganmu. Kemudian Husain berdiri salat, rukuk dan sujud sepanjang malamnya di samping pusara kekasihnya Rasul. Usai Imam Husain salat dan berdoa, Imam Husain berdoa, Allahumma inna hadza qabru nabiyyika Muhammad. Ya Allah, ini adalah pusara Nabi Muhammad, sementara aku adalah putra dari putrinya Fatimah. Engkau maha tahu cerita apa kini yang datang kepadaku. Allahumma ya Allah, sungguh aku cinta pada yang ma'ruf dan benci pada yang munkar. Aku bermohon kepadamu ya demi penghuni ini, agar kau pilihkan untukku sesuatu yang di dalamnya kau ridhoi padamu. Menjelang subuh, Husain kemudian meletakkan kepalanya ke pusara datuknya. Di sana kemudian ia sejenak tertidur. Dalam tidur itu ia melihat datuknya datang dengan segerombolan malaikat kepadanya. Dipeluknya Husain erat-erat ke dadanya, diciumnya antara kedua matanya. Kemudian Nabi berkata, wahai putraku Husain, sepertinya sebentar lagi kau akan terbunuh dan tersembelih di sebuah tempat yang bernama Karbul Wawala.
Di sana kau dikepung oleh sekumpulan orang-orang dari umatku dalam keadaan kau haus dan tidak diberikan air walaupun hanya setetes, tapi mereka masih mengharapkan syafaatku di hari kiamat. Demi Allah, kelak aku tidak akan memberinya syafaat di hari kiamat. Tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah, padang Karbala menjadi saksi hidup bagaimana perjuangan putra Fatimah, putra Ali bin Abi Thalib ini dalam melestarikan agama datuknya Muhammad. Syahadah Husain bersama para syuhada Karbala terus menggelora dan menggelorakan setiap hati orang-orang cinta kepada keadilan dan kesucian. Inna fi qatlil Husain la haratun fi qulubil mu'minin la tanfa'u abada. Sungguh dalam syahadat Husain meninggalkan kehangatan dan gelora dalam setiap hati orang-orang yang beriman dan tidak akan padam sampai hari kiamat. Imam Husain yang berjuang dengan 72 sahabatnya dan belasan keluarganya dalam menentang kezaliman Yazid tidak pernah merasa gentar di hadapan musuh dengan pasukan Yazid yang berjumlah hampir 30.000 pasukan. Di tengah Sahara, para sahabat Imam Husain satu demi satu maju ke medan perang. Mereka menebas musuh-musuh yang berusaha untuk membujuk cucu Muhammad sampai akhirnya mereka gugur di jalan Allah. Riwayat menceritakan Abdullah bin Umair Al-Kalbi adalah orang yang dikenal sebagai seorang pemberani. Dia telah membawa ibu dan istri yang baru saja dinikahi beberapa hari untuk bergabung bersama Al-Husain. Ketika beliau terluka parah dan terjatuh dari kudanya, beliau kembali menemui Abu Abdullah sambil berbangga diri karena bisa membela imamnya. Dengan tubuh berlumuran darah, beliau berkata kepada ibunya yang berada di sampingnya, "Wahai ibu, sudah ridhokah engkau kepadaku? Sudah kau ridhoikah aku, wahai ibu?" Sang ibu menjawab, "Aku tidak akan pernah ridho kepadamu hingga kau gugur membela Al-Husain putra Fatimah." Istrinya menangis terisak-isak sambil memegangi pakaian suaminya. Sang istri berkata, "Demi Allah, jangan kau tinggalkan aku sendirian dengan terbunuhnya dirimu." Ibunya kembali berkata, "Wahai putraku, jangan kamu pedulikan ucapannya. Kembalilah berperang membela putra Rasul. Kelak kamu akan mendapat syafaat kakeknya di hari kiamat." Meski terhuyung-huyung, Abdullah Al-Kalbi kembali berperang melawan musuh. Dia terjatuh bersimbah darah, lalu datanglah seorang musuh menghampirinya dan menghujamkan pedangnya ke leher Abdullah. Kepalanya pun lepas dari tubuhnya dan dilempar menggelinding ke arah ibunya. Kepala tubuh itu diambil oleh ibunya, didekap dalam dadanya sambil berkata, "Wahai putraku, kini aku telah ridha kepadamu karena engkau telah memutihkan wajahku di hadapan Zahra." Sambil memegang kepala putranya, sang ibu berkata, "Kami tidak akan meminta kembali apa yang telah kami korbankan." Kemudian putranya itu dilempar ke arah musuh. Sambil mengejar pembunuh putranya, wanita itu berkata kepada Imam Husain, "Junjunganku, aku adalah wanita tua, renta, tiada tenaga. Tubuhku ini kurus dan sebentar lagi akan binasa. Aku akan berperang dengan keras untuk membela putra Fatimah." Setelah para sahabat Imam Husain gugur, kini keluarganya yang maju ke medan perang, dimulai dari Ali Al-Akbar. Ia seorang anak remaja yang mempunyai wajah yang betul-betul mirip dengan wajah datuknya Rasul.
melihat putranya ini. Husain terisak menangis, dipeluknya erat-erat putra kesayangan ini sambil mengangkat janggutnya yang telah memutih. Husain berdoa, "Ya Allah, saksikanlah betapa tega dan kejamnya kaum ini." Muncul di hadapan mereka seorang yang mempunyai wajah yang betul-betul mirip dengan wajah datukku Muhammad. Bahkan ketika kami rindu, kami selalu memandanginya. Ya Allah, haramkan bagi mereka keberkahan perut bumi ini. Orak-orandakan mereka. Mereka telah mengundang kami dan berjanji untuk membela kami. Tiba-tiba mereka jugalah yang memusuhi kami dan memerangi kami. Aliul Akbar maju ke medan perang dengan sangat tangkas, sehingga mengingatkan orang-orang akan keperkasaan datuknya Ali bin Abi Thalib. Riwayat berkata, setelah lebih dari 100 orang tewas di tangan Aliul Akbar, Ali kembali ke kemah ayahnya dengan luka-luka yang cukup banyak. Dia menangis dan berkata, "Ya Abata, duhai ayahku, aku haus. Rasa haus ini benar-benar telah mencekikku sehingga terasa benar-beratnya besi ini. Adakah sedikit air yang bisa memberiku sedikit tenaga?" Imam Husain memeluk erat putra kesayangannya. Sebentar kemudian dia julurkan lidahnya yang suci ke mulut anaknya yang suci. Demi Allah, pada detik itu Imam Husain lebih kering dan ranting-ranting yang kering. Lidah Husain lebih kering dari apa yang dirasakan Aliul Akbar. Husain berkata, "Sebentar lagi kau pasti akan berjumpa dengan datukmu Muhammad yang tengah menunggumu dengan segelas air dari telaga Al-Kautsar. Bersabarlah wahai putraku." Aliul Akbar kembali ke medan perang. Gerak-geriknya diperhatikan oleh ayahandanya yang sudah mulai tua itu. Tak lama berselang, tiba-tiba Husain menyaksikan bagaimana anak yang masih muda ini ditikam oleh musuh-musuhnya yang berbagai arah. Ada yang memukul kepalanya, menusuk dadanya, menikam perutnya. Bahkan ada yang melemparkan anak panah sehingga jatuh persis ke leher Aliul Akbar. Aliul Akbar tak sadar diri. Ia lalu sadar kembali, berteriak memanggil-manggil ayahnya, "Ya Abata, alaika minni salamullahi abada." Kini kusaksikan datukku Ar-Rasul mengucapkan salam kepadamu dan memintamu agar segera datang menemuinya. Husain mendatangi putranya ini sambil mengibas-ngibaskan pedangnya ke setiap orang yang menghalanginya. Husain memeluk wajah Aliul Akbar yang bersimbah darah suci. Husain berkata, "Qatallallahu qauman qataluka ya bunayya." Semoga Allah membunuh suatu kaum yang telah membunuhmu wahai putraku. Alangkah beraninya mereka terhadap Allah, dan alangkah nekatnya mereka menganiaya keluarga Ar-Rasul. Sungguh wahai putraku, apalah artinya dunia ini bagiku setelah kepergianmu. Dari dalam kemah keluar dua anak muda. Wajahnya bersinar bagaikan bulan. Mereka adalah Ahmad dan Qasim putra Imam Hasan. Kedua pemuda itu menghadap pamannya untuk berperang. Imam Husain melarang mereka, namun mereka memaksa untuk tetap berperang.
Dengan perasaan berat dan cemas, sedih dan haru, Imam Husain mengizinkan mereka. Dengan gagah, Qasim yang baru berusia 13 tahun itu menyandangkan pedang dan memacu kudanya berperang melawan musuh hingga 70 tentara terbunuh olehnya. Tanpa disadari datang seorang musuh dari belakang yang mengayunkan pedangnya menghantam kepala suci Qasim. Kepala suci itu pecah. Qasim tersungkur jatuh bersimbah darah. Qasim menjerit meminta tolong kepada pamannya, "Wahai pamanku, azrikni." Al-Husain tersentak. Beliau lari menolong, namun telah terlambat. Dengan perasaan menyesal, dengan air mata membasahi wajahnya, Al-Husain mendatangi tubuh Qasim yang tak bernyawa itu sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah memuliakan pamanmu yang telah kau panggil namun tidak dapat menolongmu, wahai Qasim." Mengulangi lagi, "Mudah-mudahan Allah memuliakanmu pamanmu yang telah kau panggil namun tidak dapat menolongmu, wahai Qasim." Malaikat tak bernyawa itu diambil dan dikumpulkan dengan mayat-mayat para syuhada lainnya. Satu persatu sahabat Al-Husain berguguran. Panasnya pada Karbala membuat para wanita dan anak-anak kecil itu tidak mampu menahan rasa haus. Al-Husain menyuruh Al-Abbas menembus sungai Furat. Kemudian Al-Abbas memacu kudanya menembus pasukan musuh hingga berhasil masuk ke sungai Furat. Wadah air yang dibawanya yaitu penuh dengan air. Rasa haus yang mencekik lehernya membuat Al-Abbas mengulurkan tangannya ke dalam air dan mengangkat ke dekat mulutnya. Tiba-tiba beliau teringat Al-Husain dan para wanita serta anak-anak dalam kemah yang menunggu dia untuk membawakan segelas air. Al-Abbas tersentak sambil membuang air di tangannya. Beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meregup dinginnya air ini sementara junjunganku Al-Husain dan keluarganya dalam keadaan dahaga." Dengan cepat Al-Abbas melompat dari sungai membawa wadah air tersebut. Ribuan pasukan musuh yang menghadangnya tidak mampu menghalangi langkahnya. Puluhan anak panah yang menancap di tubuhnya seakan tidak dirasakan lagi. Kelincahan tangan Al-Abbas memainkan pedangnya membuat pasukan musuh porak-poranda hingga tangan kanannya terputus. Dengan gigih beliau bertahan dengan tangan kirinya sambil menyelamatkan air yang dibawanya. Kemudian disambut lagi dengan tangan kirinya yang terputus. Ya Abbas, sungguh kejam para durjana itu memperlakukan Abbas. Ada dalam sebuah syair dilantunkan, "Ya tangan terputus tak disangka, ya Buwatin. Tulang punggungku patah sudah, ya Buwatin. Sukai lakukan tenangkannya, ya Mufaddil." Dua kali Abu Fadil Abbas mensyairkan tangannya yang terputus, "Ya Mufaddil, tangan terputus tak disangka,
melihat keadaan Al-Abbas singa Bani Hashim itu, melihat Al-Abbas singa Bani Hashim itu mengambil pedangnya dengan mulut dan air yang diamankan di atas punggungnya. Pasukan Ibnu Sa'ad menyaksikan kegigihan Al-Abbas yang sedemikian dahsyat. Ia menyuruh pasukannya untuk memanah tempat air yang dibawa Al-Abbas. Air itu pun tumpah, tak terselamatkan. Dengan menahan rasa sakit yang tiada tara, Al-Abbas tetap bertahan. Tiba-tiba seorang durjana datang dari belakang mengayunkan sebatang besi menghantam tepat pada kepala Al-Abbas. Kepala suci itu pun pecah. Al-Abbas tersungkur, jatuh dari kudanya. Al-Abbas menjerit kesakitan sambil memanggil, "Ya Aba Abdillah, alaika minni salam ya Aba Abdillah Al-Husain." Ketika Al-Husain mendengar jeritan sakit yang menyayat hati itu, beliau mengejar sambil berteriak, "Wa akha, wa abbasa, wa muhjata qalba." Al-Husain menemukan Al-Abbas sudah tak bernyawa lagi. Sambil menangis sedih, Al-Husain mengucapkan rasa terima kasih kepada Al-Abbas yang sudah tak bernyawa lagi itu. "Ya Abbas, semoga Allah membalaskan kebaikan dari saudaraku ini yang telah berjihad di jalannya dengan sebaik-baiknya jihad." Dalam riwayat lainnya disebutkan sebelum Al-Abbas menghembuskan nafas terakhir, beliau sempat berpesan kepada Al-Husain, "Wahai saudaraku, jangan kau katakan kepada Sukaina, jangan kau katakan kepada Ruqayyah, Ummu Kalsum dan anak-anak lainnya bahwa aku telah gagal membawakan air minum untuk mereka. Aku malu, wahai Husain, sungguh malu karena aku tidak mampu membawakan air untuk keponakanku." Kini giliran Husain. Tapi sebelum itu dia diminta dibawakan bayinya Ali Ar-Radi. Maksud Husain adalah ingin mencium dan memeluk sebagai pertemuan terakhirnya. Sambil memegang bayi yang tak berdosa itu, Husain mengingat lagi saudaranya Al-Abbas. Husain mengingat pesan Al-Abbas, dari pertanyaan Zainab, "Wahai Husain, di mana Abbasku?" Teringat Al-Abbas berpesan kepada Al-Husain untuk tidak dibawakan jenazahnya di hadapan para tawanan itu. Al-Abbas menjerit dalam isakan, "Jangan datang kepadaku, wahai Zainab. Mereka telah memotong tangan kanan dan kiriku, maka janganlah engkau datang, wahai Zainab. Aku tidak mampu menghadapmu, wahai Zainab, sementara badanku ini tidak mampu menghadapmu. Tangan kiri dan kananku telah putus, wahai Zainab. Aku tidak mampu memandangimu karena mata kiriku telah terpana, wahai Zainab, maka jangan datang kepadaku." Apakah masih ada orang bertauhid yang masih takut kepada Allah? Apakah masih ada orang yang mau menolong kami? Apakah masih ada orang yang mau membela keluarga Rasul?
Dengan lantang Al-Husain sampaikan, hala min nasirin, al-min nasirin yansuruni. Imam Husain mengulang untuk yang ketiga kalinya, hal min nasirin yansuruni. Apalah dosa bayi ini sehingga kalian tidak memberikan seteguk air? Jika kalian menganggapku sebagai musuh kalian, lalu dosa apa yang terletak pada bayi ini sehingga engkau tidak memberikan air? Suara tangis bayi yang sedang kehausan ini nyaris tak terdengar lagi. Ia meronta kehausan. Husain hanya berkata kepada musuh-musuhnya, Al-Abbas qad qatalah. Rasa haus telah mencekik anak ini. Alma, alma, alma. Hanya kata-kata itu yang terdengar dari bibir Al-Husain. Di mana air? Tengah Husain mengangkat tinggi bayi yang suci itu, tiba-tiba ada manusia terkutuk yang bernama Harmalah bin Qabil melesatkan anak panah tepat di leher suci Al-Asghar. Demi Allah, anak panah itu telah menembus leher suci bayi mungil itu. Darah berkucuran yang keluar dari leher itu dilemparkan ke langit. Dalam sebuah riwayat juga dinyatakan bahwa darah itu tidak jatuh ke bumi dikarenakan bumi bersumpah, wahai Allah, aku tidak sanggup menahan, aku tidak sanggup terjatuhkan darah Ali Al-Asghar. Pekikan suara Ali Ar-Radhi sangat menyayat hati. Husain menggeleng-gelengkan kepalanya seperti tak percaya betapa kejamnya manusia-manusia durjana itu. Kemudian Al-Imam Husain berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang tidak ada lagi pembela Al-Husain. Sekarang giliran Al-Husain. Beliau seorang diri, tidak ada sahabat yang bisa menolongnya dikarenakan sahabat-sahabatnya telah gugur. Tidak ada saudara-saudara yang akan menolongnya, sedangkan saudara-saudaranya semua telah gugur. Terdengar suara yang serak itu meminta pertolongan, namun tidak ada yang menyahutinya. Alangkah indahnya ketika kita mendengar hal min nasirin yansurini, maka kita teriakan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Abu Abdullah. Sebelum Imam Husain maju ke medan perang, Imam Husain berpamitan kepada keluarganya. Usai berpamitan, Al-Husain memacu kudanya ke arah musuh.
Tepat pada saat Al-Husain memacu kudanya, ada teriakan dari seorang wanita yang bernama Zainab, "Wahai Husain, turunlah sejenak. Turunlah sejenak, wahai abangku Abu Abdillah." Imam Husain pun turun seraya berkata, "Ada apa wahai adikku Zainab?" Sayyidah Zainab menjawab, "Wahai abangku, aku akan menunaikan wasiat dari Ummu Fatimah. Ibuku Fatimah pernah berwasiat kepadaku dan berkata, wahai Zainab, engkaulah salah satu orang yang aku percaya dan ada di peristiwa Karbala, maka sampaikan wasiatku ini wahai Zainab." Imam Husain berbicara, "Sampaikanlah wahai Zainab, wasiat apa yang telah keluar dari bibir suci Fatimah." Sayyidah Zainab memulai perkataannya, "Wahai abangku, bukalah lehermu, bukalah perutmu. Aku ingin mencium leher dan